Habit kesehatan. Aku sebagai anak muda dan teman-teman yang menonton video ini, pastinya kita itu ingin badan yang lebih sehat dan bisa mempertahankan energi kita yang sekarang ini untuk bisa bertahan lebih lama. Dan dengan habit kesehatan yang bisa kita bangun, itu akan memberikan kebaikan untuk hidup kita, karena dengan habit kesehatan ini, itu akan membantu kerjaan apa saja yang ingin kita lakukan dalam satu harian kita. Maka dari itu, kalau kita udah membangun habit kesehatan dengan secepat mungkin, maka return atau hal yang kita dapatkan itu semakin baik. Hai teman-teman semuanya, aku Heru Abdan. Aku adalah seorang mahasiswa dan aku suka membuat video tentang kehidupanku dan membagikannya ke internet. Jadinya pada video kali ini aku akan membagikan habit apa saja yang sudah aku bangun dari 4-5 tahun yang lalu. Yang mana habit ini aku bangun karena aku membaca beberapa buku yang bisa dibilang buku ini adalah buku-buku self improvement dalam bentuk kesehatan. Yang pertama itu adalah buku Why We Sleep, yang kedua Female and Male Brain, dan yang ketiga adalah Essentialism. Dan dalam buku ini itu dijelaskan kalau kesehatan itu adalah hal yang paling termahal dan paling berharga untuk kita sebagai anak muda dan juga untuk kita yang ingin menjalani hidup lebih baik. Jadi habit kesehatan pertama yang aku sudah bangun adalah olahraga. Dan habit ini sudah aku bangun dari kelas 1 SMA dan masih terus aku maintain hingga sekarang. Jadinya kalau aku lihat timelinenya itu udah 5 tahun aku konsisten untuk melakukan olahraga setiap minggunya atau setiap hari. Dan kemudian aku menambahkan satu porsi olahraga aku, yaitu running sebagai kardio. Dan dengan olahraga ini itu membantu aku untuk bisa menstabilkan berat badanku dan juga menurunkan berat badanku. Yang teman-teman bisa nonton videonya di sini. Kemudian aku jadi terlihat percaya diri karena badan aku itu bisa dibilang aku suka melihatnya karena aku membangunnya dengan usaha yang keras. Kemudian aku harus mengangkat beban untuk bisa membuat badanku itu tegap dan berdiri dengan postur yang baik. Dan dengan olahraga ini juga itu membantu aku untuk ketika aku lagi stres, ketika aku lagi burnout, atau ketika aku lagi sedang capek dengan kerjaan kuliah atau tugas-tugas yang menumpuk, aku bisa pergi ke gym atau running. Itu bisa mereliefkan stres aku dan jadinya itu bisa menghilangkan stres yang sedang aku hadapi. Habit yang kedua adalah skincare. Di habit ini mungkin kita sebagai cowok itu ada stereotype cowok kok skincarean. Dan menurutku setelah aku melewati perjalanan aku dalam skincare, kita sebagai cowok itu perlu juga untuk menjaga kesehatan muka kita atau kulit kita. Karena dengan kita menjaga atau care dengan skin muka kita atau kulit kita, itu membantu untuk terlihat lebih menarik untuk orang melihat kita, dan muka kita juga jadi lebih bersih dan kelihatan lebih sehat. Dan teman-teman bisa melihat perbandingan aku dari awal aku pakai skincare, kemudian perjalanan aku pakai skincare hingga sekarang ini. Yang mana itu terlihat sekali perubahannya dari awal pertama aku pakai skincare itu sekitar SMA, kemudian sampai sekarang aku kuliah. Skincare yang aku lakukan itu yang paling penting adalah facial wash, yang mana ini aku lakukan 2 kali dalam sehari. Yang pertama di pagi hari, kemudian malam sebelum tidur. Dan di pagi hari aku menggunakan sunscreen untuk bisa menghindari sinar UV, yang mana sinar UV itu cukup berbahaya. Jadinya dengan sunscreen ini itu bisa ngeblok sinar UV yang membantu kulit kita jadi lebih kelihatan sehat dan tidak mudah untuk memerah ketika di bawah sinar matahari. Kemudian ini mungkin aku nggak tahu ini advance atau enggak, aku juga menggunakan seperti moisturizer, kemudian toner, dan juga eksfoliasi. Habit yang ketiga adalah kualitas tidur. Ini mungkin menjadi problem kita sebagai anak mahasiswa karena banyak sekali kita mendapatkan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen di kampus, dan dengan tugas-tugas ini tidur kita jadi berantakan. Aku merasakan ini ketika awal perkuliahan sampai semester 2 bahkan 3, tidur aku itu hancur banget. Aku tidur jam 12, jam 1, bangun-bangun itu jam 6, jam 7, yang mana aku mendapatkan tidur sekitar 5-6 jam setiap minggunya. Dan dengan kualitas tidur yang buruk ini, keseharian aku itu jadi buruk juga, mood aku jadi berantakan, energi aku itu cepat habis, bahkan aku sulit berpikir dan fokus ketika di dalam kelas. Jadinya aku sekarang lebih concern terhadap kualitas tidur, yang mana waktu terbaik tidurku adalah 7-8 jam. Dan ketika aku mendapatkan tidur full 7-8 jam, aku jadi lebih bahagia, kemudian mood aku jadi nggak berantakan, energi aku bisa bertahan dari pagi bangun tidur sampai malam lagi untuk tidur. Kemudian aku jadi kuat untuk olahraga, lari, bahkan mengerjakan tugas
aktivitas itu jadi lebih fokus dan aku mudah aja memasuki fase flow dalam belajar. Dan sebenarnya dalam buku Why We Sleep, ketika kita menginjak masa remaja atau masa pubertas, jam tidur kita itu bakal berantakan sebenarnya. Tapi seiring makin dewasa kita, seiring bertambahnya usia, jam tidur kita itu akan menyesuaikan kembali atau kembali ke bentuk normalnya lagi. Tapi kita juga harus bisa nge-adjust dan juga memperbaiki hal itu, karena ini kembali ke habit kita. Kalau misalnya habit kita emang buruk dalam kualitas tidur dan kita nggak mau memperbaikinya sampai umur 20 tahun, 21 tahun, ya itu nggak ada gunanya. Jadinya kita harus mulai untuk bisa menjaga pola tidur kita dan tidur di waktu yang sama dan juga bangun di waktu yang sama juga. Dan yang keempat adalah habit untuk makan makanan yang sehat. Dan jujur ini memang sulit juga untuk kita sebagai mahasiswa, kita yang tinggal di Indonesia. Ketika kita keluar dari rumah untuk membeli makanan atau melihat makanan yang ada di pinggir jalan, itu semuanya rasanya enak-enak banget. Ada goreng-gorengan, ada kuah-kuahan yang memang itu rasanya enak banget dimakan. Dan aku pun mengakui kalau makanan-makanan itu enak sekali. Dan di sini juga ketika aku mulai olahraga lari dan juga menurunkan berat badan, aku mulai untuk menjaga pola makan aku. Yang mana aku sekarang ini itu makan makanan yang bentuknya itu masih bentuk aslinya atau mendekati bentuk aslinya. Yang mana aku mencoba untuk menghindari makan makanan yang udah diolah berkali-kali. Karena dengan aku makan makanan yang masih mendekati bentuk aslinya, maka gizi atau apa yang tergandung dalam makanan itu masih utuh. Sekarang juga aku mengurangi karbo dan aku menambah porsi protein aku. Dan di sini juga mungkin teman-teman ada yang suka sekali minum minuman manis, dan aku dari dulu sampai sekarang udah jarang minum minuman manis. Dimana aku tuh jarang sekali minum minuman manis dari 2 tahun bahkan 3 tahun yang lalu sejak aku SMA. Karena aku sendiri emang nggak bisa minum minuman manis. Yang mana ketika aku minum minuman manis itu pusing sekali kepalaku, dan jadinya itu menjadi keuntungan aku juga untuk bisa tidak mengkonsumsi minum-minuman yang mengandung gula tinggi. Karena dengan kita mengkonsumsi minuman atau makanan yang mengandung gula tinggi, kita akan mengalami yang namanya blood sugar crash di sore hari. Yang teman-teman mungkin bisa lihat videonya di sini. Itu sangat menjelaskan sekali tentang apa yang terjadi kalau kita minum minuman manis di pagi hari atau ketika kita belum makan meal atau makan berat dan kita langsung mengkonsumsi gula, itu bisa membuat sugar crash ketika di sore hari. Dan dengan aku menghindari makan dan minuman manis yang berlebihan, itu bisa menjaga energiku untuk bisa bertahan sampai sore. Jadi itu adalah 4 habit kesehatan yang sudah aku bangun dari 4 sampai 5 tahun kebelakangan. Dan ada juga habit-habit yang baru aku bangun 1 tahun belakangan ini, dan aku masih maintain hingga sekarang. Dan jadinya sebelum video ini selesai, aku ada refleksi buat teman-teman semua. Habit kesehatan apa yang ingin teman-teman lakukan atau ingin bangun di sekarang ini? Dan jadinya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video aku ini. Dan jika teman-teman suka dengan pembahasan video seperti ini, teman-teman pastinya suka juga dengan video aku yang ada di sini. Dan aku Heru Abdan, nice to see you in the next video. Bye-bye.